atos baca kitab nasab ge. Nasab dewek dudu, tapi kewajiban la yajuzu lil alimi kitmanu ilmihi fi hadzal bab. Tidak boleh bagi orang alim untuk menyembunyikan, haram hukumnya. Kalau misalnya Yai Ansori tadi tahu si perempuan itu bukan anaknya Yai Sakir, mau dikawinkan saja oleh Yai Sakir, hukumnya haram. Karena nanti akan berzina seumur-umur itu, kehitungnya. Anaknya tidak sah dinikahkan oleh bukan ayahnya kok. Ayah angkat tidak sah menikahkan, tapi Yai Sakir menikahkan yang bukan anaknya. Anaknya mengira bahwa dia itu sudah sah nikahnya, padahal indallahi la yasihhu, inda Syekh Sakir sendiri la yasihhu, inda Ki Ansori juga la yasihhu. Lah ini, nah kita sekarang kasihan sama mereka. Wis dok aja marah-marah dok. Sila tutup putune Nabi, wong lian bisa tutup putune Nabi jadi bupati. Ki Abdul Hamid Mujib nyalon wali kota, orang ngandel nasab. Jokowi raja kita, raja besar, ini raja besar Jokowi, jangan macam-macam. Raja besar mengalahkan Raden Wijaya, apalagi Patih Nambi. Apa yang Tuban? Ranggalawe, itu masih leluhur saya itu. Saya masih punya sila ke Ronggolawe, Lembu Peteng, wis macam-macam amat, Kebo Anabrang segala macam. Itu ada. Orang-orang dulu itu rajin mencatat silsilah. Ada juga yang tidak sama sekali mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lamunan Hati Islami channel dimana saja berada, sehat walafiat ya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Lamunan Hati Islami channel dimana saja berada, pada kesempatan ini saya masih menyampaikan satu kajian dari Kiai Haji Madudin tentang polemik nasab atau tentang permasalahan nasab ya. Kenapa ini terus-terusan disampaikan? Ini memang perlu disampaikan dan disebarluaskan ya. Untuk apa? Untuk diketahui oleh seluruh warga Indonesia, ulama Indonesia, dan para santri serta para muslimin dan muslimat Indonesia, bahwa berdasarkan hasil kajian ilmiah menurut penelitian Kiai Haji Madudin, bahwa nasab Ba'alawi ini tidak tersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dinyatakan tidak tersambung, bukannya terputus, tapi memang tidak pernah tersambung dan tidak ada hubungannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selama ini para Ba'alawi mengaku-ngaku keturunan Rasulullah, mengaku-ngaku cucu Rasulullah, di dalam tubuhnya mengalir darah Rasulullah. Itu hanya dusta dan tipu-tipu belaka ya. Jadi selama ini kita, wong Indonesia, sudah bertahun-tahun dibodohi, ditipu oleh para Ba'alawi yang mengaku dirinya sebagai keturunan Rasulullah. Ada yang sudah mendarah daging tertipunya, diberi pengetahuan, di penjelasan pun tidak menerima, marah-marah. Itu namanya yang sudah tertipu mendarah daging ya. Nah, banyak ulama, kiai ada ya, kiai ada yang sudah tertipu tapi malah membela, diberitahu marah-marah ya, itu marah kayak yang memberitahu. Wah, udah segala begal nasab lah, segala macam lah. Nah itu ya. Jadi marahnya kepada yang memberitahu. Padahal yang memberitahu itu mengingatkan, Kiai, sudah, kamu saat ini atau Kiai saat ini ditipu oleh para Ba'alawi yang ngaku-ngaku turunan Rasulullah. Padahal bukan. Kita hanya tertipu, marah ya. Bahkan menyebutnya apa? Ada yang sampai mengeluarkan sumpah serapah. Bukan main. Itu bagi kiai dan ulama yang
sudah mendarah mendaging ditipu oleh para Ba'alawi. Itu mungkin pengaruh dari doktrin-doktrin Ba'alawi yang sudah masuk ke lubuk hati sanubari para ulama dan kiai Indonesia. Biarkan saja, kan, tetapi mudah-mudahan besok atau kapan mendapat hidayah dari Allah dan bisa kembali mengikuti atau ke jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, untuk selanjutnya yuk kita simak saja penjelasan dan paparan dari Kiai Haji Madudin tentang masalah nasab Ba'alawi ini. Selamat mendengarkan, semoga bermanfaat. Akan tetapi jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan, Allah beri rezeki yang banyak, dan Allah beri umur yang panjang dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Mengetahui tidak adanya dalil adalah dalil bahwa memang orang itu tidak ada, atau memang minimal orang itu bukan anak Ahmad bin. Yang kedua, pakai dalilnya adalah la ibrata bidzannil bayyini khata'uh, tidak direken, tidak dihitung sebuah sangkaan yang telah jelas salahnya. Guru-guru kita, yai-yai kita, mbah-mbah kita tidak pernah nanya-nanya silsilah kalau ada Habib. Ada Habib, ana Habib, turunan Nabi, Masya Allah, terima kasih Bib, barokah, doain pondokane, doa Allahumma sholli ala sayyidina. Siapin, gak punya duit juga, alhamdulillah. Kenapa? Husnudzon, namanya husnudzon, namanya dzon, namanya kita terima saja, mudah-mudahan ada barokah. Kata ketum juga barokah kalau kita husnudon. Betul, orang husnudon itu barokah. Tetapi apabila sebuah dzon itu qad tabayyana khata'uhu fala sabila lahu bid-dalil, maka tidak boleh lagi dijadikan dalil. Kalau sudah ada dalilnya nggak bisa. Yai Syakir misalnya orang Bekasi, tiba-tiba ada tetangganya yang meninggal ibunya, bayinya lahir di rumah sakit, dibawa ke Tuban untuk menjaga kehormatan kemuliaan anak ini. Kasihan nggak punya ibu, nggak punya ayah. Dikatakan, anak siapa ini Yai Syakir? Anak saya. Husnudon semua, bisa jadi anaknya Yai Syakir bener. Maka ditanya sama orang-orang desa, itu anak siapa? Anak Yai Syakir dari Bekasi, namanya dzon. Tapi setelah 20 tahun mau dinikahkan, Yai Syakir ini juga ngegeruyeng aja dalam pikirannya, ini saya mau nikahkan atas nama saya atau bagaimana? Kalau atas nama saya nggak sah karena saya bukan walinya. Kalau misal saya sebutkan, maka nanti dia takut sedih. Tiba-tiba lah bismillah aja, mudah-mudahan Allah mengampuni saya, katanya. Mau dinikahkan aja sama Yai Syakir. Tiba-tiba datang Yai Ansori, namanya Yai Ansori, rambut gondrong. Nanti dulu. Nanti dulu, jangan dinikahkan. Ini saya telah dapat informasi dari Bekasi bahwa ini bukan anaknya Kak Haji, ini anaknya tetangga Kak Haji, ibunya meninggal, Kak Haji kasihan, kemudian Kak Haji asuh dia sebagai anak sendiri, nggak bisa nikah. Mana katanya dalilnya? Ini tuh rumah sakitnya, ini bukti dari rumah sakit bahwa ini bayi anaknya Samlawi, Samlawi lagi, ibunya Samsiah, bukan anak Kak Haji. Dulu-dulu kalau orang sampai ditanya di pengadilan pun, di pengadilan Tuban, ini si anak ditanya, hei apa namanya Gus Jami, anak siapa itu? Kamu bersaksi di depan pengadilan setelah disumpah. Saya tanya, kata hakim, anak siapa itu? Anak Yai Syakir. Sah apa tidak? Sah. Karena suhroh wal istifadah, sudah tasamu bainan nas fi palang wa fi soko
bahwa anak ini anak Yai Sakir. Tapi ketika surat dari rumah sakit ini sudah ada, jelas ini bukan anak Yai Sakir, Suhro istifadoh itu gugur semua. Jadi suhro dan istifadoh itu, kata Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitabnya Al-Jawabul Jalil, innan nasaba mimma yasbutu bisyuhrati wal istifadah illa ayyasbuta ma yukhalifuh. Nasab itu sebagian dari sesuatu yang bisa ditetapkan dengan syuhroh dan istifadah. Syuhroh istifadah itu kesaksian tanpa melihat, cukup mendengar dari orang-orang saja. Orang mengatakan itu anak Yai Sakir, kita percaya saja itu anak Yai Sakir. Kalau ditanya oleh hakim anak siapa, kita tidak dianggap berdosa, tidak dianggap berbohong kalau mengatakan anak itu anak Yai Sakir, karena sudah syuhro dan istifadah. Dulu sebelum ada penelitian nasab Ba'lawi, orang yang mengatakan Ba'lawi turunan Nabi itu tidak berdosa. Kenapa? Sudah syuhroh wal istifadah. Tapi ketika surat lahirnya ada bahwa Ubaid ini leluhur mereka bukan turunan Ahmad, ya ndak boleh. Kan kitabnya sekarang baru ditemukan. Kitab-kitabnya ini banyak, itu sekarang baru ada di Indonesia. Dulu Mbah Hasyim Asy'ari itu nggak mau baca-baca kitab nasab-nasab ngatosin ati. Saya aja ini kerasa hatinya atos 2 tahun mikirin nasab. Biasanya bacanya hikam, baca Quran baru setengah ayat udah menangis, sekarang 10 ayat baru terasa. Kenapa? Atos baca kitab nasab gitu. Nasab dewek dudu, tapi kewajiban la yajuzu lil alimi kitmanu ilmihi fi hadzal bab. Tidak boleh bagi orang alim untuk menyembunyikan, haram hukumnya. Kalau misalnya Yai Ansori tadi tahu si perempuan itu bukan anaknya Yai Sakir, mau dikawinkan saja oleh Yai Sakir, hukumnya haram. Karena nanti akan berzina seumur-umur itu, kehitungnya. Anaknya tidak sah dinikahkan oleh bukan ayahnya kok. Ayah angkat tidak sah menikahkan, tapi Yai Sakir menikahkan yang bukan anaknya. Anaknya mengira bahwa dia itu sudah sah nikahnya, padahal indallahi la yasihhu, inda Syekh Sakir sendiri la yasihhu, inda Ki Ansori juga la yasihhu. Nah ini, nah kita sekarang kasihan sama mereka. Wis dok aja marah-marah dok. Sila tutup putune Nabi, wong lian bisa tutup putune Nabi dadi bupati. Ki Abdul Hamid Mujib nyalon wali kota, orang ngandel nasab. Jokowi raja kita, raja besar, ini raja besar Jokowi, jangan macam-macam. Raja besar mengalahkan Raden Wijaya, apalagi Patih Nambi. Apa yang Tuban? Ranggalawe, itu masih leluhur saya itu. Saya masih punya sila ke Ronggolawe, Lembu Peteng, wis macam-macam amat, Kebo Anabrang segala macam. Itu ada. Orang-orang dulu itu rajin mencatat silsilah. Ada juga yang tidak sama sekali mau. Kebetulan ada orang yang rajin nyatet dari ponak-ponakan sepupu-sepupu. Ya akhirnya kita tahu bahwa ada gerobokan di Joko Tarub segala. Saya ini masih turunan bidadari Pak, Nawang Wulan. Joko Tarub kan ada di gerobokan tuh. Lah itu tidaklah ada artinya sebuah dzon apabila sudah ada bukti. Tidak bisa. Ada lagi yang bilang jangan fitnah Ubaidillah, Imam Al-Ubaidillah. Imam apa? Orang nggak ada namanya di dalam sejarah. Mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu kan sebangsanya Imam Syafi'i. Yang semasa dengan Ubaidillah itu banyak ulama-ulama disebutkan di dalam kitab.
Kitab-kitab di Yaman tuh banyak yang dikarang dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Katanya di Hadramaut tidak ada kitab yang dikarang karena lagi perang. Nggak sempet yang namanya itu nulis-nulis nasab. Ada Mbak Yai, ada. Ini kitabnya nih, ini kitab Yaman, namanya kitab Tabaqat Fuqaha Yaman, abad ke-5, karangan Ibnu Samrah. Ini kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, menerangkan tentang Ahmad bin Isa. Anaknya 3, tuh Muhammad, Ali, Husain, tidak ada namanya Ubaid. Wa yu'abbiru bil jumlatil ismiyati hada 'indan nasabin yadullu 'alal hasri. Iftah kitab Syekh Mahdi Rajai Al-Muqibun. Qala fi al-muqibun idza 'abbara an-nasabuna bil jumlatil ismiyati hada yadullu 'alal hasri. Kalau seorang ahli nasab di dalam kitabnya menggunakan jumlatun ismiyah fa'aqibuhu min salasati banin, itu kan jumlatun ismiyatun, itu ada hada yadullu 'alal asri bimana anna auladahu munhasiratun fi salasati baninin la ghairu. Tidak ada yang lain. Tidak bisa dalam nahu jumlah ismiyah itu tidak bermakna hasr, ya, itu dalam nahu. Tetapi likulli fannin mustalahatun, likulli fannin mustalahatun. Setiap fan ada mustalahnya, setiap fan ada istilahnya. Katanya tidak konsisten ini di dalam kitab Asy-Syajarah Mubarakah. Di dalam kitab sebelumnya anaknya 4, tapi dalam Syajarah Mubarakah ini menggunakan 3. Kitab abad keberapa itu yang anaknya 4? Itu menggunakan jumlah ismiyah anaknya 4, katanya kitab abad ke-5. Tapi kenapa di kitab abad ke-6 anaknya 3? Saya bisa jawab itu. Pada saat itu anaknya 4, tetapi ahli nasab itu punya kaidah yang ditulis itu hanya yang berketurunan. Di abad ke-6 itu yang tersisa dari keturunan orang-orang itu ada 3. Yang tidak berketurunan itu tidak ditulis. Kenapa? Karena adanya kitab nasab ini untuk menjalin silaturahmi orang yang masih hidup. Orang yang sudah inqirab tidak punya keturunan, yang buat apa ditulis-tulis lagi? Maka kitab nasab kadang-kadang yang lebih tua itu anaknya lebih sedikit. Kalau kitab yang lebih kesana lagi, lebih muda berarti, yang lebih muda itu anaknya lebih sedikit, yang lebih tua lebih banyak. Kenapa? Di abad yang lebih muda, yang abad 9, abad 10, itu bisa jadi keturunannya sudah inqirad. Yang sudah inqirad itu tidak lagi ditulis. Karena di dalam kitab nasab itu pakainya istilahnya itu fa'aqoba, maka dia berketurunan. Jarang sekali hanya menulis anak, tapi yang menulis itu siapa yang berketurunan. Karena tujuan ilmu nasab itu lisilatil arham wattaqullaha wal arham. Jadi ilmu nasab itu lisilatil arham. Kayak saya mengetahui jalur-jalur silsilah, ketemu dengan Gus Jami, alhamdulillah kita nyambung di Nabi Adam. Alhamdulillah, berarti masih ada satu darah. Ini darah kita ini Pak, di dalam darah kita ini ada darah sampai Nabi Adam alaihi salam. Nih kalau kita misalnya tes DNA-nya dengan 10 sepupu kita ada 10, cek. Misalnya satu kakek, cucunya ada 10, di tes DNA itu generasi kedua mentok di situ sama semua kakeknya tuh. Kalau misalnya generasi yang tes DNA itu generasi yang kelima semua, itu nanti di atas kelima nyatu semua. Nah ini Baklawi yang sudah tes DNA ini kan udah tes DNA nih 187, dan kita punya 7, yang satu dari relawan Baklawi yang mendukung kita. Ada Baklawi yang mendukung kita, rahasia, bahaya itu orang.
bisa dimarahin itu. Nah itu yang satu relawan itu akunnya pun kita yang pegang. Jadi kita bisa teliti dia sedalam-dalamnya. Kalau yang kita akunnya nggak tahu, hanya melihat ke pengumuman yang ada di dalam internet, family tree DNA, ya hanya luar-luarnya saja mengetahui, oh dia bukan orang Arab, oh dia bukan turunan Nabi. Tapi kalau kita buka akunnya, kita bisa ketahui sepupu dekatnya siapa saja, sepupu jauhnya siapa saja. Dan kita itu punya relawan dari Ba'lawi sendiri. Dan ini rahasia. Dari Indonesia apa dari Yaman, pokoknya di dunia ini ada Ba'lawi yang mendukung PWILS. Dan dia mau jadi relawan, dan kita sudah teliti, yakin, hakul yakin, bahwa mereka, dia dan keluarganya bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan untuk merendahkan orang, kita hanya mau beritahu, ente salah, ini sebenarnya nih ente bukan orang Arab, ya maaf ya, ente bukan turunan Nabi, ya maaf ya, tapi ente tetap saudara kita, ente tetap saudara kita. Hayu kita sama-sama di Indonesia hidup seuyunan bareng-bareng, jangan ledek lagi, aneh ya. Begitu aja beres, kita hidup lagi seperti biasa. Tidak ada orang yang merasa lebih tinggi lagi secara nasab nanti seperti dulu-dulu lagi. Wah ente Yahudi pesek, ente ajam. Saya itu pernah loh, makanya terngiang-ngiang itu ada Ba'lawi yang nyebut guru saya Abuya Muhtadi, hei orang ajam, begitu. Jadi Abuya pernah marah-marah kepada Ba'lawi, Ba'lawi usia ulah asup ke Banten, laun asup ke Banten sancana ceramah, sia baca tahlil heula 10.000 kali gitu. Marah nih Ba'lawi, katanya hei orang ajam. Wah kata saya, ini boleh juga, coba mukanya sama muka Abuya Muhtadi, Araban mana itu, jenggotnya aja kayak si Abdul Qadir Jailani. Abuya Muhtadi itu satu, itu udah lama, 2018 atau 2019-an, tapi belum menggerakkan saya untuk meneliti. Ketika ada seorang yang sombong, begitu sombong nyuruh orang adzan di pengadilan, ketika asyhadu anna Muhammad, berhenti, itu Muhammad kakek ente apa kakek aneh? Na'udzubillah, saya lihat videonya, apa benar sih orang begini cucunya Nabi? Saya sering membaca sejarah-sejarah para turunan Nabi, Ali Zainal Abidin, As-Sajjad, yang matanya penuh linangan air mata. Kalau dia ketahuan sebagai cucu Nabi, dia pindah lagi ngontrak rumah supaya tidak ketahuan. Kalau dia dikatakan sebagai cucu Nabi, saya katanya takut kalau saya berbuat dosa, Allah akan menimpakan saya 2 kali lipat dosa daripada orang lain. Kenapa? Karena ada dalil dari Al-Quran, istri-istri Nabi yang berbuat salah dosanya 2 kali lipat. Turunan tidak ada di Al-Qurannya, tapi cucunya Nabi itu mengkiaskan istri-istri Nabi dengan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dosa, bahwa dosanya bisa jadi kita juga 2 kali lipat karena ada nisbah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Ada yang ngatain lagi tesis iblis. Wih, tesis iblis. Orangnya orang Sunda, orang Bandung, pakainya udang-udang, pengen dipanggilnya Abuya. Kan kalau Abuya di Banten Soma Saumad Dahri, dhahara zuhduhu wa dhahara wara'uhu wa qara'a al-kutub al-mu'tabarah min al-fiqhi wa tafsiri wal hadis. Kita fikihnya dari mulai Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Tuhfatul Munhaj, Nihayatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, beres semua. Tafsirnya
dari mulai tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, tafsir Marah Labid, tafsir Tobari yang berapa jilid itu tamat Abuya itu di Banten itu. Kitab Syadul Qadir Al-Jailani, Al-Ghunyah dan sebagainya yang jarang-jarang dibaca oleh kiai lain dibaca oleh Abuya. Lah ini ada Abuya mengkritik tesis bukan ngasih dalil, wis pokoknya maulah dalil-dalilan, wis pokoknya mah eta Habib eta bid'ah nabawiyah, eta turunan Nabi pokoknya mah pokoknya mah baik. Syekh Hasyim Asy'ari sering sekali tuh bawa-bawa Mbah Hasyim, padahal dia sama sekali waktu hidupnya dari mulai kecil sampai sekarang belum pernah dia ada di struktur NU, belum pernah ngurusi NU, bahkan dia berseberangan dengan NU. Kalau NU ada hajat punya calon nggak pernah ngedukung calon NU. Kok sekarang ketika bab nasab bawa-bawanya Mbah Hasyim aja Mbah Hasyim. Mbah Hasyim katanya mengisbat Ba'lawi, mana kitabnya Mbah Hasyimnya? Kalau misalnya ada muridnya Mbah Hasyim, mana saksinya yang masih hidup mengatakan Mbah Hasyim mengisbat Ba'lawi? Tidak ada. Mbah Hasyim itu kalau ada Habib dihormati, kiai mah siapa aja dihormatin. Kalau datang dikasih kopi, dikasih kue, begitu. Mbah Khalil Bangkalan katanya hormat kepada Habib. Ya hormat mak kiai kita mah semua orang dihormatin. Dihormatin, tapi ada enggak Mbah Khalil mengisbat? Mbah Khalil itu sering nulis kitab loh. Ada enggak kitabnya? Yang mengisbat itu Imaduddin Usman Ba'lawi, itu kitab dulu saya, Fikratun Nahdiyah. Saya mengisbat Ba'lawi. Jelas itu kalimatnya. Wa min duriyatin nabi atau wa min ahli baitin nabi Ba'lawi. Itu namanya mengisbat. Astagfirullah. Ya kan itu walaisa alaikum junahun fima akhta'tum bihi. Tidak berdosa saya. Makanya Hanif Alatas itu pakai dalilnya kitab saya, ngajar saya. Kalau Imaduddin sekarang itu katanya dia kemasukan apa, tapi ada ulama Banten namanya Syekh Imaduddin Usman Al-Bantani. Wih, lengkap itu dalam kitabnya Al-Fikratun Nahdiyah. Dia mengisbat Ba'lawi, gimana lagi? Gayanya kan hebat kalau ini. Kalau kita kan kurang gaya, kiai-kiai kita itu ngajar Fathul Muin aja. Dengan tidur mereka tidak meyakinkan, padahal mah yudhiru tawadhu, yudhiru atau kiai kita itu tidak meyakinkan kalau dibandingkan dengan ada orang-orang begitu. Kalau dulu nggak ada orang begitu ya karena semua begitu beres, tapi karena sekarang ada saingannya tidak fair, framing segala macam di macam-macam lah gayanya. Akhirnya kiai kita yang betul-betul alim, tafahum fiddin, tafaqquh fiddin, itu kelihatan tidak alim. Sementara orang yang pidatonya hebat, saudara-saudara, wallah DNA itu haram DNA haram katanya. Meyakinkan, betul tidak? Meyakinkan. Kalau kiai kita itu kumaha etanya, aduh aing mah teu sanggup cenah eta ieu kiai tahajudna sawengi cenah 200 rakaat. Waduh jauh aing mah. Tuh kiai saya mah kalau ngaji begitu. Kalau ada cerita kiai-kiai yang katanya tahajudnya 200, dia ngomong, ieu mah lain bangsa urang. Naon lain bangsa urang? Ini mah bukan kelas saya. Selalu ngomong begitu. Tapi zaman sekarang ini karena ada orang-orang yang mengajarkan gaya lain dari gaya Wali Songo yang tawadhu, itu kalau ada terangin makrifat, orang yang sudah makrifat pada Allah, dia dalam sholat jangankan istrinya, anaknya, dirinya sendiri, Masya Allah, tidak ingat kalau dia sedang sholat karena khusyuk kepada Allah. Hari model kiai mah jauh model kiai mah. Kalau dia
tidak menunjuk dirinya. Zaman sekarang tuh nunjuknya pada jamaah, model kiai-kiai jauh. Kalau kiai dulu yang ditunjuk dirinya sendiri. Iya mah jauh, lain bangsa orang. Duduk kelas kita iki, duduk kelas kita iki. Begitu gaya kiai-kiai kita dulu. Makanya yai sekarang gayanya agak dirubah. Allahu Akbar, Masya Allah. Coba tadi lihat anak-anak kita lagi marhaba, tunduk. Begitu gaya-gayanya. Karena yang diajarkan ketawaduan, akhlak. Tapi sekarang orang yang lagi marhaba, Allah, waalaikumsalam, nggak ada yang assalamualaikum, di waalaikumsalam lagi marhaba. Ditanya sama orang setelah dari marhaba, tadi lagi marhaba kamu ngomong waalaikumsalam, Rasulullah mengucap salam kepada kita semua. Dan Rasulullah menyampaikan salam